Penggunaan internet dapat mengancam bela negara. Internet telah merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Akses informasi yang mudah dan cepat membawa banyak manfaat. Namun, kemudahan ini juga membuka celah bagi ancaman yang dapat melemahkan semangat dan kemampuan bela negara. Ancaman ini bersifat siluman karena seringkali sulit dideteksi dan dampaknya baru terasa setelah terjadi. Yang pertama, penyebaran hoaks dan disinformasi. Internet menjadi media yang sangat efektif untuk menyebarluaskan hoaks dan disinformasi. Berita palsu, video yang direkayasa, dan opini yang dibumbui kebencian dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi opini publik. Hal ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan menghambat upaya pembangunan nasional. Contoh berita hoaks terbaru ini juga terjadi pada tahun 2018. Berita ini menyatakan tentang adanya pelaku penculikan anak yang tertangkap di Jalan Kran Kemayoran, Jakarta Pusat. Pengaruh terhadap opini publik. Yang pertama, ketakutan dan kepanikan. Berita hoaks tentang penculikan anak secara efektif memanfaatkan rasa takut dan kepedulian orang tua terhadap keselamatan anak-anak mereka. Informasi yang menyesatkan, walaupun tidak benar, dapat mengancam rasa panik dan ketakutan yang meluas di masyarakat. Orang tua mungkin menjadi lebih waspada dan khawatir terhadap lingkungan sekitar, bahkan hingga berlebihan. Dampak negatif yaitu kerugian psikologis. Rasa takut dan kepanikan yang ditimbulkan oleh hoaks dapat menyebabkan kerugian psikologis bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Stres, kecemasan, dan trauma dapat menjadi dampak jangka panjang dari penyebaran hoaks. Terorisme dan terorisme online. Kelompok radikal dan teroris memanfaatkan internet untuk merekrut anggota baru, menyebarkan ideologi ekstrim, dan merencanakan aksi kekerasan. Platform, media sosial, dan forum online digunakan untuk berkomunikasi, menggalakkan data, dan menyebarkan propaganda. Contoh, media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan propaganda dan ideologi ekstrim. Kelompok-kelompok ini menggunakan akun-akun palsu atau akun yang disusupi untuk menyebarkan pesan-pesan kebencian, menghasut kekerasan, dan merekrut anggota. Mereka juga memanfaatkan fitur-fitur media sosial seperti grup, komentar, dan berbagai untuk memperluaskan jangkauan propaganda mereka. Penggunaan meme, video pendek, dan gambar-gambar yang menarik membuat propaganda mereka lebih mudah diakses dan dipahami oleh khalayak luas, terutama generasi muda. Yang ketiga, serangan siber. Serangan siber dapat melumpuhkan infrastruktur kritis negara, mencuri data rahasia, dan mengganggu layanan publik. Hal ini dapat mengancam keamanan nasional dan menghambat kemampuan negara untuk mempertahankan diri. Contoh serangan terhadap sistem komputer pemerintah Indonesia. Yang pertama, jenis serangan. Indonesia telah mengalami berbagai serangan siber terhadap sistem komputer pemerintah, termasuk peretesan situs web lembaga pemerintahan. Pencurian data. Serangan ini seringkali dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Jenis serangan bervariasi dari serangan phishing sederhana hingga serangan yang lebih canggih seperti advanced phishing threat. Yang kedua, dampak. Dampak serangan ini bervariasi, mulai dari hilangnya data penting atau data kependudukan, data keuangan negara. Gangguan layanan publik atau website pemerintahan tidak dapat diakses, layanan online terganggu, hingga kerugian finansial, kerusakan reputasi pemerintah, dan hilangnya kepercayaan publik juga menjadi dampak yang signifikan. Selain itu, serangan siber dapat mengganggu keamanan nasional dan menghambat proses pemerintahan. Contohnya, peretesan situs web pemerintah dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda atau informasi palsu.
Data yang dicuri dapat digunakan untuk spionase atau kejahatan lainnya. Ancaman terhadap ketahanan ideologi dan budaya. Internet juga dapat digunakan untuk menyebarkan konten yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Konten pornografi, konten kekerasan, dan konten yang mempromosikan pahaman-pahaman radikal dapat merusak moral dan karakter bangsa. Contoh, konten kekerasan seperti game, film, atau video yang menampilkan adegan kekerasan yang berlebihan dan tanpa konteks yang mendidik. Ini termasuk konten yang merayakan kekerasan, menunjukkan cara melakukan kekerasan, atau menampilkan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Pengaruh peran konten kekerasan secara terus-menerus dapat menimbulkan sensitivitas terhadap kekerasan, menormalisasi kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan memicu perilaku agresif dan kekerasan. Pada anak-anak dan remaja, konten kekerasan dapat meningkatkan risiko perilaku antisosial dan kekerasan. Secara budaya, konten kekerasan dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Peran warga negara dalam menghadapi ancaman. Menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab di era digital sangat penting. Penting untuk meningkatkan literasi digital agar mampu membedakan informasi yang benar dan palsu. Kita juga harus aktif dalam melawan penyebaran hoaks dan konten negatif. Beberapa tips untuk meningkatkan literasi digital seperti: yang pertama, mengecek sumber informasi. Ini menekankan pentingnya menilai kredibilitas dan keandalan sumber informasi sebelum mempercayainya. Di dunia digital yang penuh informasi, kemampuan untuk membedakan sumber yang terpercaya dari sumber yang tidak terpercaya sangat penting. Yang kedua, memverifikasi kebenaran berita. Ini menyoroti pentingnya memeriksa dan memastikan keakuratan informasi, terutama berita, sebelum menerimanya sebagai fakta. Di era informasi yang cepat dan mudah tersebar, berita palsu atau hoaks dapat dengan mudah menyebar dan menimbulkan dampak negatif. Yang ketiga, melaporkan konten negatif. Ini menekankan tanggung jawab pengguna internet untuk melaporkan konten yang melanggar aturan, merugikan atau berbahaya seperti ujaran kebencian, pornografi anak, atau konten yang mengancam keamanan. Pelaporan konten negatif membantu menjaga lingkungan online yang aman dan sehat. Dan terakhir, kesimpulan. Internet memberikan banyak manfaat, tetapi juga menyimpan potensi ancaman yang dapat melemahkan bela negara. Dengan meningkatkan literasi digital, memperkuat ancaman siber, dan meningkatkan kewaspadaan, kita dapat meminimalisir ancaman tersebut dan memanfaatkan internet untuk kemajuan bangsa. Peran aktif setiap warga negara sangat penting dalam menjaga ketahanan dan keamanan negara di era digital. Dan terima kasih.